Pada video kali ini, Ide Usaha Bagus akan menyajikan ide jualan takjil terlaris bulan puasa 2025 modal kecil dijamin menguntungkan. Takjil adalah salah satu yang paling dicari untuk berbuka puasa. Selama bulan puasa biasanya banyak menu takjil yang dijajakan para pedagang makanan, terutama pada saat menjelang buka puasa. Tak heran, jika banyak sekali yang memanfaatkan momen ini untuk berjualan. Meskipun bermodal kecil tetapi penghasilan yang didapatkan perharinya juga cukup lumayan. Nah, untuk itu berikut ini ide jualan takjil terlaris selama bulan puasa yang dijamin menguntungkan. Nah, berikut ide jualan takjil terlaris bulan puasa 2025 modal kecil dijamin menguntungkan yang bisa kamu coba. Sebelum lanjut ke video, alangkah baiknya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Ide Usaha Bagus. 1. Jualan puding buah. Produk 1. Puding buah adalah makanan penutup yang terbuat dari agar-agar atau bahan lain yang membentuk tekstur lembut dan kenyal, yang dicampur dengan buah-buahan segar. Rasa manis dan kesegaran buah sangat cocok untuk berbuka puasa. 2. Variasi. Untuk meningkatkan daya tarik, Anda bisa menawarkan berbagai variasi puding buah. 3. Jenis buah. Gunakan berbagai macam buah-buahan segar sesuai musim dan selera pasar. Anda bisa menggunakan buah-buahan tunggal atau kombinasi beberapa jenis buah. 4. Jenis puding. Anda bisa menggunakan agar-agar, agar-agar bubuk, atau bahan lain sebagai dasar puding. Anda juga bisa bereksperimen dengan rasa puding, misalnya puding susu, puding coklat, atau puding vanila. 5. Topping. Tambahkan topping seperti whipped cream, keju parut, atau potongan buah-buahan untuk menambah daya tarik visual dan rasa. 6. Ukuran. Tawarkan berbagai ukuran cup atau wadah untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan pelanggan. Modal dan biaya. 1. Modal awal. Modal awal relatif terjangkau. Pertimbangkan biaya bahan baku seperti agar-agar, buah-buahan, susu, gula, topping, peralatan seperti panci, kompor, wadah, sendok, dan biaya operasional lainnya. 2. Bahan baku. Pilih bahan baku berkualitas untuk menghasilkan puding buah yang enak dan menarik. Gunakan buah-buahan yang segar dan berkualitas baik. Perhatikan stok bahan baku menjelang dan selama Ramadan karena permintaan akan meningkat drastis. Keuntungan dan tantangan. 1. Keuntungan. Keuntungan jualan puding buah cukup menjanjikan selama Ramadan karena tingginya permintaan. Modal awal yang relatif kecil juga menjadi keunggulan. 2. Tantangan. Persaingan yang ketat selama Ramadan. Fluktuasi harga bahan baku terutama buah-buahan. Dan menjaga kualitas rasa dan penampilan puding. Manajemen waktu dan stok bahan baku sangat penting untuk memenuhi permintaan yang tinggi. 2. Jualan martabak mini. Menjual martabak mini sebagai takjil di bulan Ramadan merupakan ide bisnis yang sangat menjanjikan. Martabak mini, dengan ukurannya yang praktis dan variasinya yang beragam, menjadi pilihan takjil yang populer dan disukai banyak orang. Berikut penjelasan lengkapnya, dengan fokus pada aspek-aspek yang relevan dengan penjualan di bulan puasa. Produk 1. Martabak mini. Versi mini dari martabak telur atau martabak manis. Ukurannya lebih kecil dan praktis untuk dimakan. Cocok sebagai camilan berbuka puasa. 2. Variasi. Keunggulan martabak mini adalah fleksibilitas variasinya yang sangat tinggi. 3. Martabak manis mini isiannya bisa berupa coklat, keju, kacang, atau kombinasi lainnya. Anda juga bisa bereksperimen dengan isian kekinian seperti matcha, red velvet, atau Oreo. Pilih isian yang tidak terlalu berat dan mudah dicerna. 4. Ukuran. Ukurannya yang mini memudahkan konsumen untuk mencoba berbagai rasa sekaligus. Modal dan biaya. 1. Modal awal. Modal awal relatif terjangkau, terutama jika dibandingkan dengan usaha martabak ukuran besar. Pertimbangkan biaya bahan baku seperti tepung, telur, isian, minyak goreng, peralatan seperti wajan, kompor, spatula, cetakan martabak mini dan biaya operasional lainnya. 2. Bahan baku.
Pilih bahan baku berkualitas untuk menghasilkan martabak mini yang enak dan menarik. Perhatikan stok bahan baku menjelang dan selama Ramadan karena permintaan akan meningkat drastis. Keuntungan dan tantangan. 1. Keuntungan. Keuntungan jualan martabak mini cukup menjanjikan, terutama jika lokasi strategis dan manajemen usaha baik. Modal awal yang relatif kecil juga menjadi keunggulan. 2. Tantangan. Persaingan yang ketat selama Ramadan, fluktuasi harga bahan baku, dan menjaga kualitas rasa dan kebersihan. Manajemen waktu dan stok bahan baku sangat penting untuk memenuhi permintaan yang tinggi. 3. Jualan cilok sambal kacang. Menjual cilok sambal kacang sebagai takjil di bulan Ramadan bisa menjadi ide bisnis yang menarik, terutama jika Anda menyasar segmen pasar yang tepat dan menawarkan variasi yang menarik. Cilok, dengan teksturnya yang kenyal dan rasanya yang gurih, ditambah sambal kacang yang nikmat, bisa menjadi alternatif takjil yang lezat dan mengenyangkan, khususnya bagi mereka yang menyukai makanan ringan yang gurih. Berikut penjelasan lengkapnya. Produk. 1. Cilok sambal kacang. Cilok atau aci dicolok adalah makanan berupa bola-bola aci yang kenyal. Biasanya disajikan dengan saus kacang yang gurih dan pedas. 2. Variasi. Untuk meningkatkan daya tarik, Anda bisa menawarkan variasi cilok sambal kacang. 3. Level kepedasan. Tawarkan beberapa level kepedasan sambal kacang untuk mengakomodasi selera pelanggan yang berbeda. Modal dan biaya. 1. Modal awal. Modal awal relatif terjangkau. Pertimbangkan biaya bahan baku seperti aci, bawang putih, cabai, kacang tanah, gula merah, kecap, garam, penyedap rasa, isian, peralatan seperti panci, kompor, sendok, wadah, alat pencetak cilok, dan biaya operasional lainnya. 2. Bahan baku. Pilih bahan baku berkualitas untuk menghasilkan cilok yang kenyal dan sambal kacang yang enak. Kualitas aci dan kacang tanah sangat berpengaruh pada rasa. Perhatikan stok bahan baku menjelang dan selama Ramadan karena permintaan akan meningkat. Keuntungan dan tantangan. 1. Keuntungan. Keuntungan jualan cilok sambal kacang cukup menjanjikan selama Ramadan jika strategi pemasaran tepat dan produk berkualitas. 2. Tantangan. Persaingan yang ketat selama Ramadan, fluktuasi harga bahan baku, dan menjaga kualitas rasa dan kebersihan. Manajemen waktu dan stok bahan baku sangat penting untuk memenuhi permintaan yang tinggi. Demikian yang dapat dipaparkan dalam video kali ini. Semoga sobat dapat memanfaatkan ide-ide bisnis. Demikian dengan baik dan semoga sukses selalu. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk mendapatkan ide-ide bisnis lainnya.